apa gitu ya. Posisi tidurnya kayak gimana sih? Posisi tidurnya Ini bantal di posisi depan. anatomis atau seperti apa? Seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian mau kita lakukan pencegahan tadi mau bagaimana? Apa dulu yang kita lakukan ini? Misalnya kita mau cegah di bagian mana Pak? Bagian tonjolan-tonjolan tadi. Di bagian lumbar, Tumit ya. Lihat ya, Anda lihat coba mana yang bagian inspeksi lah dari kenapa? Ya udah sih, jadi amati. Kira-kira bagian mana yang memungkinkan dia kontak pressure-nya itu lebih tinggi? Kamu masukin bagian Daripada bagian tubuh lainnya. gluteus. Oke, misalkan di sini, kemudian di sini bagian pantat, punggung bisa di bagian ini, kontak ke bantal langsung telinga juga bisa mungkin ya seperti itu. Siku, ini siku yang nekan banget ya di bagian B-nya itu. Nah, misalnya awal pertama kita mau coba yang di bagian kakinya terlebih dahulu. Ya, ini bisa pakai bantal atau guling bebas. Oke, bisa minta bantuan 2 orang ya dari keluarganya. Lemes aja. Lemes aja. Oke. Kemudian terus. Nah, ini bisa diganjel bantal satu lagi. Atasnya terlalu tinggi ya, misalkan seperti ini. Oke, jadi fiksasi dulu sini sama bagian sini. Kalau ininya masih menggantung juga, maka ini juga harus diberikan bantalan. Nah, bantalnya itu bisa ditaruh di bagian sini. Dan jangan menempel di bagian tumitnya. Kenapa kok nggak boleh nempel? Gesekan ya sama aja, nanti terjadi gesekan lagi ya. Yang harus Anda amati atau harus diinspeksi tadi di bagian sini, bagian sini. Nanti kalau misalkan miring di bagian punggungnya, bagaimana untuk melihat tanda-tanda stage berapa tadi, ya? Atau ada nggak kemungkinan udah ada eritema dan lain sebagainya. Jadi ini bisa digantung. Kemudian bisa juga dengan bantal donat atau bantal O itu. Yang penting ininya nyangga, kemudian ininya masuk ke bagian O-nya itu. Atau misalnya mau kasih apa ya, mengurangi tekanan, kalau misalkan tiduran biasa bisa misalnya handphone atau squishy gitu masukkan ke bagian ini, jadi lebih soft daripada alasnya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar mau biar nggak kontak langsung gitu sama benda-benda, ya udah diginiin aja, yang penting ini masih menggantung. Oke, itu untuk bagian kaki. Nah, untuk bagian tangannya seperti apa? Yang penting sikunya tadi tidak menempel pada bagian bed ya, atau alasnya. Jadi bisa digunakan seperti ini. Kalau misalnya di ICU atau misalnya di kemudian dia pakai monitor, alat-alat monitor untuk mendeteksi kadar CO, kadar O2-nya, apa sih namanya? Saturasinya, kemudian juga heart rate-nya, tensinya. Nah, itu bisa melihat kondisinya di situ. Setiap pergerakan pasti akan ada kenaikan atau penurunan. Nah, itu yang harus dipantau di situ. Kalau kondisinya koma misalnya. Nah, ini dikasih bantuan. Oke, baik kanan maupun kiri aja, atau nanti gantian aja. Jadi paling tidak posisinya adalah setiap change posisinya adalah setiap 2 jam. Setelah itu kita mau melakukan miring kanan atau miring kiri bebas ya. Terus mau miringnya ke arah mana nih? Misalkan ke arah sini dulu ya. Nah, ini bisa
agak turun dikit. Lagi. Nah, kita butuh sekitar 2 atau 3 orang di sini. Pertama adalah untuk melindungi bagian kepala sama bagian sini. Nanti kita bantu di bagian seperti ini. Satu posisinya di sini. Satu lagi di bagian kaki dan juga pinggulnya. Sini minta satu orang mbak. Apa yang bagian ini? Sini sama sini. Lagi bagian sini. 1, 2, 3. Stop. Nah seperti ini jangan langsung ditinggal ya. Karena dia mengalami kelumpuhan tadi, bisa-bisa dia jatuh lagi ke sana. Atau ketika ini dia bisa melindung ke sana. Nah, jadi harus dipegangin dulu. Lihat sampai stabil dulu karena ini terlalu sempit ya badannya. Nah, bisa dijagain, sini dikasih bantal. Kemudian untuk hidup. Nah, posisi kaki satunya sini dikasih bantal juga bagian ini. Lebih ke depan lagi. Ya benar dia job desk-nya emang suruh lemes kan. Ya, seperti ini. Nah ini kalau misalkan masih apa namanya di bawah ini kan maksudnya terlalu ke bawah banget ya. Nah, ini bisa disangga lagi. Jadi dikasih bantal dulu ya. 2 jam atau senyamannya pasien. Nah, inilah sirkulasi udara yang harusnya yang lembut tadi harusnya gitu. Kemudian dilihat lagi di inspeksi adakah dia apa namanya potensi ada edema atau misalkan ada derajatnya seperti itu. Nah itu yang harus dari awal dilihat dan juga dilakukan perawatan luka yang baik supaya tidak menimbulkan. Kemudian dilakukan positioning ini bagian kanan, bagian kiri tergantung area lukanya misalkan kalau ada luka gitu. Jadi tergantung dari area lukanya yang mana yang meninggal. Ya, ini posisi seperti ini. Kemudian yang penting adalah suhu tadi ya harus tidak boleh terlalu lembab gitu ya. Tidak boleh kemudian mengakibatkan kelembaban suhu yang ada di permukaan kulitnya tadi. Yang keringatnya tadi dijaga, mungkin bisa dikipas atau misalkan diberi angin seperti itu. Terus kalau misalkan sudah nih 2 jam atau misalkan 1 jam gitu, balik lagi miring ke sisi yang satunya. Sisi satunya ya udah posisinya sama kayak tadi, diangkat dulu, lalu pelan-pelan 2 orang lagi, tadi di 2 orang tadi ya sama sini, terus habis itu sama posisinya. Jadi sudah seperti ini gantian yang menaikkan kemudian dibalikkan. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Kami yang harus dilakukan adalah melakukan positioning seperti itu dan memberikan edukasi kepada pasien. Dan kita harus wajib tahu tentang derajat lukanya untuk pencegahan dan juga bisa menyampaikan bagaimana nanti prosesnya harus ke perawatan luka yang baik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, makasih. Kita lanjutkan dulu untuk yang fokus diabetik.